Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Muhammad Iqbal dari Universitas Trilogi jurusan Akuntansi 2018. Saya berasal dari Bangka Belitung. Perkenalkan, saya Santana Gabriela Vanessa Lado dari Universitas Trilogi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Johannes Wedeli Hukubun dari jurusan Teknik Informatika Universitas Trilogi 2018. Pada dasarnya, kita ingin menjadi planet kita untuk generasi mendatang. Dan karenanya kita memiliki produk-produk yang sehat dan alami, seperti makanan organik, energi surya. Tapi semua barang itu memiliki harga yang mahal. Apapun yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan itu murah, dan apapun yang baik bagi tubuh lingkungan itu mahal. Inilah yang dikenalkan sebagai konsep ekonomi hijau. Beberapa hal yang kita pikirkan baik untuk kesehatan dan untuk lingkungan sebetulnya sama sekali tidak baik. Contohnya, pada tenaga surya tergantung pada subsidi yang dibayar melalui pajak selama bertahun-tahun. Makan organik dikirim mengelilingi dunia sehingga merusak iklim. Jadi, bukan hanya mahal tetapi juga kurang cerdas. Jika kita harus berpikir lebih kreatif untuk melakukan semua lebih baik, kita harus membuka mata untuk melihat apa yang kita punya. Tidaknya kita berpikir itu hanyalah sampah. Sekarang setiap orang yang mengetahui hal ini bisa menghasilkan energi, makanan, dan pekerja. Kita bisa mengubah kemiskinan menjadi pembangunan yang berlanjutan. Ekonomi biru pada dasarnya mengedepankan pendekatan pelajaran dari bagaimana alam bekerja untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dari gerusan roda pembangunan yang cenderung eksploitatif, sehingga pada akhirnya menyengsarakan umat manusia itu sendiri. Di lain pihak, konsumsi yang masif selain manusia cenderung menjadi rakus, namun yang juga bersifat menghabisi sumber daya alam, juga menyisakan kerusakan, sampah dan sisa buangan yang menjadi persoalan semakin berat. Akhirnya daya dukung alam untuk keberlangsungan kehidupan manusia menjadi berkurang. Salah satu dampak yang kita rasakan adalah pemanasan global dan bencana alam akibat keseimbangan alam terganggu. Ekonomi biru mencoba menyempurnakan konsep dan pendekatan ekonomi hijau yang bertujuan baik, yaitu menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, menjaga bumi tetap lestari dan mengurangi dampak yang diakibatkan pemakaian kimia berlebih dengan penciptaan produk-produk ramah lingkungan. Sayangnya, seringkali ekonomi hijau berbiaya mahal dan cenderung eksklusif. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana dengan perlakuan terhadap sampah yang semakin lama menjadi ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem. Dengan ekonomi biru, waste bisa dimungkinkan zero atau mendekati zero waste, karena sampah bisa dimanfaatkan sebagai sumber produksi baik yang dapat menghasilkan produk baru dan memberikan nilai tambah. Itu salah satu prinsip saja dari pendekatan ekonomi biru. Prinsip yang lainnya adalah melibatkan masyarakat lokal atau inklusif. Pemanfaatan sumber daya lokal diartikan bekerja dengan apa atau sumber daya yang kita punya. Di samping hasil produksi yang bersifat multihasil dengan memanfaatkan produksi turunannya, tentu saja dengan campur tangan kreativitas dan inovasi. Ekonomi biru bukan hanya sebuah gerakan yang parsial, tapi memerlukan gerakan bersama berbasis lokalitas dan kearifan lokal.
Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja baru ekonomi biru dapat dilihat sebagai kebijakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif, guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dan pelaksanaan program Pro-Poor atau pengentasan kemiskinan, Pro-Job menyerap tenaga kerja, dan Pro-Environment melestarikan lingkungan. Ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru dibangun berdasarkan 4 pilar, yaitu yang pertama integrasi pembangunan daratan dan kelautan, yang kedua pembangunan yang bersih, inklusif dan berkelanjutan, yang ketiga peningkatan nilai tambah daya saing produk melalui inovasi, dan yang keempat peningkatan pendekatan masyarakat yang adil, merata dan meluas. Muatan kewirausahaan untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah byproduct dan produk ikutan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek pertanian dan kelautan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapat perhatian lebih. Dengan memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru sangat besar karena bertumbuh pada pendekatan pemberdayaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia lokal. Diharapkan dengan pendekatan dan paradigma ini dapat menjaga laut dan langit tetap biru. Tentu saja itu harapannya adalah terjaganya ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Karena penerapan ekonomi biru bukan hanya untuk pemberdayaan sumber daya kelautan semata, tetapi dapat diterapkan di hampir semua bidang kehidupan, baik sosial maupun bisnis. We must improve the economic system dramatically. To me, it doesn't make any sense that when you drink a cup of coffee, you're only ingesting, when you drink your cup, 0.2%. 99.8% is not used and we throw it away, and we don't think about it. Today, with the concept of blue economy, we have more than 3,000 coffee farms that also farm mushrooms. And the waste of the mushroom is an excellent feed for an animal. Now, that means that instead of having one cash flow, one revenue coffee, we now have 3 revenues. And we can employ 4 times more people. And what did we do? We didn't ask the earth to produce anything more. We are doing much more with what the earth is producing already.